Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Seks Sentral, tempat obrolan menarik dan ide-ide menarik tentunya. Kali ini saya nggak sendirian lagi. Di sini saya mengundang bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Siapakah dia? Ya. Halo. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu lah ya, nama saya tuh Muhammad Istalar Corona BM. Di sini tuh saya terima kasih banget untuk podcast Sub Sentral ini sudah mengundang saya ke podcast kali ini. Saya berterima kasih banyak lah pokoknya. Disclaimer ya guys. Oh ya, sebelum itu belum membahas tentang Dista, kita banyak upgrade tentunya. Alhamdulillah. Ini ada poster. Baru ya. Kamera juga alhamdulillah lah ya. Mic juga sebenarnya ada dua nih guys. Mic ada dua tapi belum bisa disetting. Ya sudahlah. Dan tentunya ada teh desa. Besar kita bro. Ya disclaimer nih guys ya, bahwa Dista ini salah satu parfum penjual parfum Dekan yang paling banyak di Purwokerto. Gimana bro? Ya masih baru merintis lah awalnya lah ya. Iya. Ya, sebelum saya membahas tentang parfuman ya, yang pasti sangat menarik. Sebelum itu saya akan membahas tentang nge-gym dulu ini. Mas Dista nge-gym kan? Iya betul sekali mas, betul. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang memotivasi untuk nge-gym? Apakah karena putus cinta mas, atau karena mengejar mbak Cina atau apa? Ya awalnya sih sebenarnya tuh gara-gara udah banyak di TikTok lah ya, udah termotivasi lewat konten kreator TikTok gitulah yang yang memberikan motivasi tentang workout gitu-gitulah. Jadi saya sendiri tuh ke-trigger lah untuk nyoba mulai nge-gym, bentuk badan gitu. Terus kayak ngelihatnya kayak pengen nyobain gimana sih cara bentuk badan gitu-gitu sih paling mas. Berarti bukan karena galau atau karena seseorang gitu. Oh, itu sih opsi kedua sih ya mas, ada itulah. Ya. Paling. Jadi pertama kali nge-gym itu merasa pede atau gimana mas? Kalau pertama tuh ngerasanya tuh kayak minder sih, lebih tepatnya minder karena baru pertama kali masuk tuh kayak bingung mau ngapain, terus mau gimana. Jadi paling opsi terbaiknya itu nyari tahu di TikTok sih cara pakai alatnya ataupun gimana gitu sih. Pasti minder dong, semua orang yang awal nge-gym tentunya pasti minder. Ya, jadi dulu tuh sendirian atau ada temennya nih mas? Kalau misalkan dulu saya tuh awal mula nge-gym kan saya memangnya kan awalnya minder ya. Nah terus saya niatnya diajak temen sih. Kalau sendiri juga pasti bakalnya malu dan dan gugup juga sih. Jadi diajak teman nge-gym bareng, lalu lalu lama-lama sih sendiri. Ya awalnya tuh memang sama temen dulu lah. Jadi nanti selama-lama sendiri. Ya. Jadi dulu sekarang ini nge-gym berapa kali seminggu nih? Wah, kalau untuk sekarang sih ya mas, kalau untuk sekarang sih udah jarang ya. Terakhir udah sekitar 2 bulanan lebih lah. Karena saat sekarang ini lebih fokus Sabtu Minggu saya tuh lumayan sibuk jualan parfum, bikin parfum di GOR lah biasanya. Ya itu sih mas. Berarti mood-moodan lah ya? Iya mood-moodan lah, tergantung se-free-nya. Kalau misalkan lagi libur jualan parfum ya nge-gym lah. Tapi untuk saat ini belum lanjut lagi sih. Berarti itu biasanya pagi, siang atau malam ya? Sebenarnya kalau jadwal gym tuh nggak nentu ya mas, karena ngikutin se-free-nya kita aja. Kalau misalkan pagi ada kuliah, siang ada kuliah ya kita gymnya paling sore, kalau nggak malam. Kebalikannya paling kalau misalkan sore ada kuliah bisa pagi atau siang, tergantung waktu yang kita manage aja sih gitu. Kalau malam sih waktunya lebih baik untuk istirahat lah, paling direkomendasiin sore sih. Sore itu cocok banget tepat. Fleksibel lah ya? Iya fleksibel benar. Ya. Jadi karena di gym, kita membahas di gym, pasti ada latihan yang paling mudah apa paling disenangi gitu, kayak mungkin angkat barbel atau apa gitu. Kalau latihan yang disenangi ya hampir semuanya seneng sih, tapi yang saya suka itu latihan bahu paling sih ya. Latihan bahu tuh kayak nge-trigger jadi semangat lah intinya lah.
bahu sama dada sih paling, bench press gitu-gitu dan lain sebagainya. Ya paling itu doang sih kalau yang disukai ya. Sekarang ke tiang tidak disukai apa itu? Disukai. Wah, ini pasti semua orang yang gym tuh pasti relate lah. Yang nggak disukai orang gym tuh biasanya leg day, latihan kaki gitu kan. Orang-orang tuh malas latihan kaki gara-gara nanti apa ya? Habis setelah latihan kaki tuh nanti jadi pegel, nggak bisa jalan, sholatnya nanti nggak bisa kan, jadi sujud susah ya gitu sih rata-rata susah. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah apa ya? Udah enjoy banget lah kalau latihan kaki sih. Jadi kayak apa ya? Malah one of the best favorite lah sekarang untuk saat ini lah. Ya itu sih mas, kalau yang tidak disukai. Berarti karena memang faktor ya pegel-pegel lah ya. Dia pegel. Ya gitu. Jadi apa sih yang setelah berapa lama nge-gym itu apa perubahan yang terjadi gitu? Wah, perubahannya ini cukup banyak sih ya mas. Perubahan dari segi apa ya, dari mulai pertama tuh jadi kita lebih confidence lah, bisa percaya diri, apa bisa lebih ngobrol ke apa ke orang-orang, jadi lebih tenang lah, jadi ya bisa punya banyak teman lah, jadi gampang untuk berbaur sama orang. Terus yang paling penting tuh confidence sama apa ya, percaya diri, itu aja sih. Sekarang kita akan membahas tentang permasyarakatan ini. Banyak sekali orang yang nge-gym. Iya, tuh. Itu pasti ada yang flexing, terus ada yang foto pamer otot pakai iPhone gitu. Itu tanggapannya gimana? Flexing tentang badan ya. Kalau flexing kan ada banyak tuh, flexing mungkin flexing harta, flexing badan, flexing apa ya, flexing mabuk juga ada kan. Nah itu dia, kalau misalkan flexing badan sih ya kalau misalkan nggak ngerugin orang lain sih nggak apa-apa. Jadi kayak apa ya, aku juga awalnya join apa, ikut nge-gym juga gara-gara orang-orang pada flexing gitu-gitu, influencer, jadi makanya tergerak lah, nge-trigger, jadi buat nge-gym juga. Tapi kalau misalkan apa, itu masih positif. Tapi kalau misalkan yang negatif kayak contohnya posting harta, posting apa, flexing harta, flexing apa ya, flexing itu ya nggak ada value-nya gitu loh. Buat apa flexing mabuk, ujung-ujungnya kan nggak bervalue gitulah akhirnya. Ya gitu sih. Ya. Saya juga setuju ya. Ya. Karena memang kayak buat motivasi buat orang lain lah ya. Iya, betul. Jadi langsung saja kita berikan apa pendapat, nah, apa pesan Mas Disa untuk pemula yang mau nge-gym. Ya, pesan pemula yang mau nge-gym tuh, orang yang datang gym tuh awalnya memang pernah menjadi pemula, tapi apa ya, tapi kita datang, yang penting kita datang aja ke sana konsisten lah, itu sih kuncinya. Kita semua memang pernah jadi pemula, tapi yang penting kita datang dulu aja, coba ke sana, itu sih. Sekarang kita akan bahas tentang parfum. Itu dia. Yang dimana sekarang juga lagi ngehit juga ya Pak. Iya, ngehits sekarang tuh di kala SMP SMA tuh banyak yang lumayan kenal parfum, jadi ada apa ya, ada chance buat jualan lah ya, walaupun masih perintis. Sejak kapan Mas Disa mengenal parfum gitu? Kalau mengenal parfum tuh awalnya sejak lulus SMK sih, waktu mau join kuliah lah. Nah di situ tuh awalnya tuh join parfum gara-gara apa ya, ngelihat banyak influencer TikTok juga sih sebenarnya, kayak ngerekomendasin parfum yang cocok, yang gimana gitu sih. Terus apalagi di situ langsung ada collab dari Mykonos X Ade Setiawan. Nah di situ tuh langsung nyobain parfum pertama kali tuh yang berbrand lah, Mykonos gitu. Itu sih awal mulanya. Kalau dari pendapat Masnya sendiri, parfum ini hanya sekedar wangi atau sebuah identitas? Kalau menurut saya sih wangi sih enggak juga. Kalau saya sih identitas lah ya. Orang tuh bakal lupa sama wajah kita, bisa jadi kalau kita misal SD, SMA pasti bakal berubah wajahnya. Tapi kalau dari wangian yang dipakai terus itu pasti nggak bakalan berubah. Itu sih. Berarti misal saya nggak tahu namanya Dista, tapi tahu aroma parfum. Iya, gitu. aroma tahu, pasti meninggalkan jejak gitu loh. Misal kita orang nggak dikenalkan, nah terus ada kita lewat lah di suatu jalan misalkan, nah terus ada kita udah pakai parfum gitulah ya, terus wih wangi banget nih, ini ciri khas orang ini nih, nah gitu contohnya. Berarti itu memang ke identitas ya. Ya betul. Jadi Mas Dista ini kalau parfum ini lebih suka yang wangi atau maskulin atau fresh atau sweet?
Kalau misalkan parfum notes kesukaan ya, mungkin kalau notes kesukaan itu tergantung situasional aja sih mas. Kalau misalkan saya dengan apa ya, pelajar atau mahasiswa biasanya awal-awal memang sukanya yang fresh, tapi tergantung kalau kondisinya buat malam-malam, buat nongkrong ataupun kemana, pasti jatuhnya ke sweet atau manis. Kalau maskulin sih 50-50 sih ya, karena apa ya, kita tuh masih kategori yang remaja gitu lah, mungkin belum terlalu yang maskulin banget. Jadi ya 50-50 lah kalau yang untuk maskulin. Itu sih. Berarti itu ada jam-jamnya ya untuk manis jam segini gitu. Nah iya itu betul sekali, kalau misalkan gunain parfum tuh nggak sembarang apa, parfum manis bisa dipakai siang, parfum fresh bisa dipakai malam, jadi ada ketentuannya. Jadi apa, parfum fresh itu biasanya harusnya disarankan buat apa ya, pagi siang lah, pagi siang. Kalau misalkan manis tuh sore ke malam atau ngedate gitu, biar apa ya, biar cocok aja gitu kan. Karena nggak etis juga kalau misalkan kita pakai parfum manis siang-siang, orang di sebelah masih auto giung gitu, auto pusing. Berarti ya itu semacam peraturan tidak tertulis lah ya, tidak wajib juga ya. Iya betul sekali. Ya. Kalau menurut Mas Disa nih, apakah parfum bisa meningkatkan mood, meningkatkan kepercayaan diri gitu ketika sebelum menggunakan parfum itu jadi moodnya buruk, ketika menggunakan parfum itu jadi bagus gitu moodnya? Wah kalau menurut saya sih pakai parfum tuh jauh malah membuat mood kita jadi lebih bagus. Jadi kayak kita lebih confidence juga, tentunya percaya diri. Misalkan kita kemana-mana pakai parfum tuh kayak apa ya, kita santai aja gitu, orang-orang nyium juga kayak wih wangi nih gitu. Kalau misalkan nggak pakai kan kayak apa ya, kayak nggak etis juga, misalkan ada bau-bau apa gitu, keringetan, jadi kan nggak enak juga sama orang lain gitu kan. Nah makanya awal mula saya suka parfum tuh gara-gara itu, apa, kadang bisa dipuji orang, bisa suka nge-explore lah, explore parfum-parfum wangi-wangi yang belum tentu semua orang bisa cobain, itu sih. Berarti itu kayak semacam senyum kita guys ya pada orang lain ya. Iya betul. Ya. Karena kalau kita membahas tentang parfum, bahwa Nabi kita ya, Nabi Muhammad betul. juga suka memakai parfum ya, Pak. Iya bahkan itu malah ada hadisnya juga lah Pak. Hadisnya disebut. Ya hadisnya bisa dicek aja lah. Nah kalau Mas Dista di sini, kalau memilih parfum ini dari aromanya kah, atau dari brandnya kah, atau dari apa? Kalau awalnya tuh sebenarnya yang bisa saya untuk sarankan ke kalian ya, mungkin mending ke rekomendasi dulu awal. Kita rekomendasi dari influencer mungkin ya. Dari rekomendasi kan kita kan juga tergantung budget kan. Nah kita cari rekomendasi di TikTok, mungkin rekomendasi dari budget 200.000 sampai 500.000. Nah setelah kita sudah mencari rekomendasi, nah selanjutnya kita mencari brandnya dulu. Nah kalau misalkan rekomendasi dapat, brand dapat, nah kita explore ke aromanya tuh kita suka yang kayak gimana nih sih, kayak nanas ataupun wangi-wangi yang rempah atau gimana. Nah kalau udah wanginya cocok sama kita mungkin bisa dibeli, itu sih. Kalau kita membahas tentang harga, apakah parfum yang lebih mahal itu lebih enak? Yang parfum yang mahal lebih enak ya? Kalau menurut saya sih belum tentu sih ya, karena ada beberapa parfum yang mahal tuh yang nggak juga semua orang bisa suka, karena tergantung kembali ke penciuman kita masing-masing sih. Jadi ada beberapa orang yang nggak suka dan kita suka gitu loh, tergantung sih. Nggak semua parfum mahal bisa disukain, tapi rata-rata pasti banyak yang suka, karena dengan range harga segitu pasti wangi-wanginya udah sangat unik lah. Itu mungkin bukan karena tapi karena memang sudah terpaksa beli jadi suka lah ya. Iya betul sekali. Karena harganya kan jutaan. Nah kalau soal gitu, apakah pernah beli parfum yang ternyata cuman ikutan FOMO, ternyata nggak suka gitu? Wah pernah, itu yang tadi saya bilang tuh, yang waktu awal saya join parfum, nah kan ada sebut brand itu ya, Mykonos lah, ada Setiawan. Nah itu tuh awalnya saya tuh FOMO TikTok gara-gara lihat influencer banyak loh yang nge-review katanya wanginya enak gitu. Terus saya coba ikutan kan, yang nanas ada 2 parfum tuh, yang glitz sama yang invade. Nah saya coba beli 2. Nah yang glitz ternyata beneran enak. Nah tapi yang invade tuh wah nggak suka sih, karena ikutan FOMO ya kurang suka, kayak bau dukun lah itu. Berarti ya memang karena selera aja lah ya. Iya, kembali lagi ke hidung kita masing-masing, kan subjektif juga. Ada yang kita suka, ada yang nggak kita suka gitu loh. Belum tentu di kita suka, di orang lain juga suka. Itu dia. Itu di harga berapa mas? Itu yang Mykonos Glitz dulu itu lumayan mahal sih mas, karena waktu pertama kali launching harganya bundling bisa 400 ribuan lah ya.
Nah sekarang paling di range segitu udah mungkin kurang worth it sih, mending ke yang lain lah, varian terbaru gitu sih. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang Dista ini kan ternyata jualan juga ya di mana Mas? Di sebenarnya nih saya jualannya nih di Sabtu di Menara Teratai lah ya, di sekitar jam 6.30 sampai jam 10. Yang mau datang bisa langsung aja ke Menara Teratai. Kalau untuk di hari Minggu itu sudah pasti di CFD Gor Satria Purwokerto. Nah di situ biasanya saya ngelapak di bagian pertigaan super lah. Di situ worth it sih. Emang saya jual di situ tuh buat apa ya, nambah pengalaman aja sih. Itu pindah-pindah buat menetap. Kalau saya di Gor Satria ya saya pindah-pindah sih Mas, tapi yang pasti tuh di bagian pertigaan apa super lah, intinya di daerah situ. Soalnya kalau misalkan netap tuh harus konfirmasi dulu ke pihak yang apa ya, yang ngelola tempatnya gitu. Jadi kita nyari tempat yang tokonya libur gitu loh, jadi kita nempatin orang yang tokonya libur gitu sih. Ya. Jualan parfum apaan Mas? Brandnya apa aja, terus apa aja gitu? Kalau dari brand sih banyak ya. Kalau misalkan dari lokal tuh kayak yang tadi saya sebutkan, ada Mykonos, ada Felixir, ada apa ya, kalau untuk Tintang mungkin ada Afnan, ada Friends Avenue dan lain sebagainya. Kalau untuk desainer, nah itu desainer itu parfum-parfum yang dari luar, yang enggak hanya menjual parfum kayak misalkan YSL kan mereka nggak jual parfum loh, jualnya tuh kayak make up dan lain sebagainya. Nah itu kenapa disebut desainer tuh gara-gara itu. Nah kalau Tintang itu parfum dari Timur Tengah, kayak contohnya Rasasi Hawas Ice atau Hawas Cobra dan lain sebagainya lah, Vulkan. Kalau desainer tuh contohnya YSL YDP, YSL Myself, apa JPG itu sih. Karena tadi ada menyinggung Mykonos gitu kan. Langsung saja Mas, top 3 Mykonos. Waduh, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Top 3 Mykonos, mungkin dari top 3-nya dulu ya. Top 3 mungkin saya taruh apa ya? Berat juga ini pertanyaannya ya. Top 3 ya. Top 3 ya, mungkin saat ini ya, sementara doang ya. Saat ini saya suka apa ya? Satin Blanc mungkin ya. Untuk saat ini top 3 saya Satin Blanc. Di harga berapa? Di harganya 300.000 ke atas lah kalau misalkan kalian nyari. Top 2-nya ya. Top ini saya juga bingung nih. Top 2 saya, top 2 untuk saat ini lah ya. Untuk saat ini saya Penthouse nih. Saya bawa kebetulan nih. Top 2 Penthouse, ini ada Penthouse. Tolong endorse saya. Nah, top 1 saya tidak lain dan tidak bukan adalah Mykonos Conquer. Wah, itu kebetulan saya juga punya parfum yang OG-nya langsung lah, yang menginspirasi, karena parfum Conquer itu menginspirasi dari brand yang mahal gitu lah, brand YSL yang harganya tuh bisa 1,8an lah kalau. Nah, makanya ditiru dengan harga 300.000, yaitu namanya Mykonos Conquer. Nah, dengan harga 300.000 kita udah bisa ngerasain wanginya kayak yang YSL Myself dengan harga 1 juta ke atas, jadi cocok lah untuk pelajar. Itu Conquer baru ya termasuknya. Wah, itu rilisan terbaru. Jadi apa ya, harus war awal launchingnya tuh memang apa ya, karena sangat spesial, karena Mykonos Conquer tuh collab secara nggak langsung dengan apa, influencer parfum terkenal lah di dunia lah, namanya Jeremy Fragrance. Nah dia tuh datang ke Jakarta nge-review Conquer juga. Jadi saya ikut just tip lah ke orang Jakarta. Jadi saya mungkin orang yang pertama yang punya kali ya di Purwokerto kali ya, harusnya iya sih. Ya. Ngomong-ngomong Mykonos, tadi malam ikut bar nggak Mas? Wah, tadi malam tuh seru banget sih. Ada war besar-besaran lah. Warnya tuh apa ya, kayak banyak varian yang keenak. Apalagi top 2 saya ada di situ, kayak Mykonos Conquer ada 100 ml, Penthouse 50 ml, terus Inception 100 ml. Aku niatnya besok mau ambil. Jadi kemarin dapat lumayan lah, dapat 2 Penthouse terus sama 1 Monaco Royal. Monaco Royal itu juga enak. Seralat tadi, sorry. Top 3 saya itu Monaco Royal, bukan Satin Blanc ya, sorry. Oke. Dari top 3 tadi, apa yang paling Mas Dista pilih? Satu top 3 saja. ya, salah satu ya. Aduh, ini pertanyaan yang sangat susah sih, karena sementara ya. Kalau sementara saat ini sih yang tadi sih, Conquer sih, nggak lain dan nggak bukan Conquer. Itu dia tuh wanginya. Soalnya tuh wangi Conquer tuh kayak apa ya?
kayak citrus floral, wanginya tuh kayak soft gitu loh, dihitung bisa diterima. Jadi kayak wah enak banget sih, ini kayak menggambarkan wangiku banget gitu sih. Tadi itu balik lagi ke identitas ya. Ya, identitas itu bisa kita mengidentitas diri saya dengan parfum Conquer itu. Ini diminum dulu nih Mas. Oh ya, monggo. Es tehnya santai saja lah ya. Desa. Teh desa. Teh desa ini ternyata Mas kemarin Mas telah membuat dua event itu Mas, itu gede Mas. Wah, event teh desa tuh. Event teh desa. Seperti apa tuh eventnya, di mana? Tapi satu nggak jadi kayaknya, yang kayak itu nggak jadi. Oh, di cancel ya. Eventnya tuh kayak event mengundang-undang kayak artis gitu kah atau Iya, gimana? Event konser. Oh. Tentunya sudah dari desa sudah ke kota, ibaratnya yang udah internasional guys. Tentu saja yang mau di desa. Wah. Iya. Ini tidak disponsori ya guys. Oke. Sekarang langsung saja ke top 3 parfum elixir. Felixir ya, top 3 parfum Felixir. Wah, ini juga pertanyaan yang lumayan susah nih. Kalau dari saya top 3 dulu ya, seperti biasa kayak tadi. Top 3 saya akan ambil Adonis. Iya, top 3 Adonis, top 2 Felixir Apollo, dan yang ke-1 Narcissus. Itu dupnya sama YSL Myself juga. Nah, karena saya secinta itu dengan DNA YSL Myself, jadi top 1 saya tetap Narcissus. Sama kayak Conquer, tapi Conquer itu ada versi kesan lebih manisnya gitu. Nah, dari ketiga itu definisikan Mas wanginya kayak apa? Saya nggak tahu nih. Oh, kalau untuk yang ketiga ya, yang ketiga tadi saya pilih Felixir Adonis ya. Felixir Adonis itu menginspirasi parfum juga dari desainer yang bernama JPG, Jean Paul Gaultier. Itu dari brand parfum dari Prancis. Nah, itu harga harga parfum itu bisa sampai 1,4 jutaan lah kalau misalkan punya originalnya. Kebetulan saya juga ada tuh di rumah. Jadi saya udah compare Adonis sama JPG-nya, emang kesannya memang mirip, sekitar 90-95%. Aromanya memang mirip. Kapan lagi loh kalian coba parfum 1,4 juta dengan harga 300.000 udah mencoba kesan wanginya yang sama, yang mewah, nggak, karena kalian nggak perlu coba beli yang mahal-mahal gitu kan. Terus kalau yang top 2 nya saya Apollo itu nginspirasi dari parfum YSL yang YEDP. Nah, itu wanginya tuh ada wanginya gimana ya, wanginya fresh, wanginya ada green apple, wangi apel hijau, wangi ada freshnya dikit, spicy, nonjol. Nah, itu cocok buat dipakai ngantor, itu DNA-nya udah banyak masih. Nah, si Apollo ini menginspirasi parfum itu, dan kebetulan saya juga punya nih di rumah itu. Dan top satunya ya itu yang tadi saya sebutkan dengan Mykonos Conquer, juga sama nginspirasi yang myself EDP. Nah, itu wanginya tuh kayak soft, kayak ada citrus, ada vanilanya dikit gitu sih Mas. Nah, kita pasti bertanya lagi bahwa dari 3 parfum itu mana yang bakal dipilih? Waduh, ini sama mengacu ke yang tadi juga ya. Tapi kalau untuk Felixir ya, Felixir tuh saya lebih prefer bener ke Narcissus, karena saya emang suka banget sih YSL Myself untuk saat ini. Mungkin saya baru coba explore sejauh ini, yang paling saya suka itu YSL Myself sih untuk siang. Nah, kalau untuk malam tuh saya ambil JPG yang Elixir Absolu, itu combo termantep sih. Kalau misalkan saya coba explore lagi, mungkin saya bisa nyobain kesan wangi yang berbeda mungkin ya, karena saya baru sampai sejauh ini ya, baru tahu sampai itu aja, dan saya suka ke Myself. Iya. Tapi kalau dari saya lihat di botol-botolnya Mas Dita yang Felixir tuh saya kayak agak gimana, kayak template ya. Iya betul, botol-botol Felixir tuh memang desainnya tuh sama semua. Nah, Felixir itu nama dewa. Jadi misalkan Felixir Apollo, Narcissus, terus Hera itu kan mengadaptasi dari berbagai dewa-dewa Yunani gitulah istilahnya. Jadi ya begitu sih paling. Karena jujur saja Mas, saya lebih suka botol Mykonos sih, kayak lebih unik aja gitu ya. Nah, ini nih, kalau Anda menyebut Mykonos, gantian saya yang bertanya, apa top 3 Mykonos menurut Anda? Nah, setelah Anda coba sejauh ini, mungkin Anda misal suka Satin Blanc atau dan lain sebagainya. Crimson mungkin ya. Saya nggak tahu ya, cuman acak aja ya. Nggak tahu urutannya, pokoknya
Yang pertama itu ada ini siapa, Satin Blanc ya. Pertama Satin Blanc, terus yang kedua itu apa ya? Crimson. Itu top 2 ya. Ngaca. Belum pasti. Pak. Terus ketiganya? Yang ketiga tadi saya nyoba yang apa namanya, matcha latte, itu lumayan lah. Oke, jadi seleranya tuh lumayan lah. Apa sih, beliau ini suka wangi-wangi yang lumayan apa ya? Lumayan manis ya, karena saudara Sak ini punya parfum yang Onyx gitu kan, Onyx Mexicola itu yang wah itu lumayan manis ya, enak sih jujur sih. Di sini sih. Oke, karena ini juga sudah semakin sore, kasih tips dong buat pemula untuk memakai parfum gimana? Tips ya untuk pemula, awalnya sih jangan terlalu termakan kata-kata influencer sih. Influencer juga mereka tuh pastinya di endorse oleh brand tersebut. Jadi kita tuh tidak boleh termakan kata-katanya. Misal influencer tersebut bilang parfum tersebut enak ataupun apa cocok buat kalian. Nah, kembali lagi ke kita sendiri tuh belum tentu bakal cocok dengan parfum tersebut. Menurut saya bitter lebih tes dikennya dulu, dikennya ke saya kan, nyoba wanginya cocok enggak, kayak beli dulu lah botol yang kecil 5 mili, kalau misalkan cocok dipakai buat kegiatan jadi nanti bisa beli yang full size nya. Kalau menurutku sih gitu sih kalau untuk pemula ya. Beli tekan langsung di masnya langsung. Masnya langsung di bangdis.sen. Kalian bisa langsung saja kepoin Instagramnya. Sini. Dan TikToknya juga bisa di sini. Nah, itu kalau spray itu di mana spraynya? Nah, kalau untuk spraynya tuh sebaiknya di apa ya, di leher sama baju sih. Jadi bisa kayak contohkan mungkin ya. Spraynya tuh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu sih. Gitu. Oh iya. 9 kali spray berarti. Tergantung sih, opsional. Kalau misalkan normalnya orang rata-rata paling 5 sampai 7 udah cukup. Tapi kalau untuk saya sendiri mungkin bisa lebih lah ya, 10 sampai 12. Paling biar apa ya, biar sampai orang notice gitu lah wangi kita gitu. Jadi yang brutal aja sekalian. Ya. Nggak kayak itu owner Mykonos yang 100 spray apa ya itu. Wah, itu mah nggak lain, itu mah udah di luar nalar tuh, 100 spray langsung habis. Kalau misalkan saya di-invite langsung ya izin di-invite sama Mykonos, saya mungkin bisa 100 kali spray lah ya. Ya itu sih. Terus pemula juga biasanya tuh ada salahnya tuh, salah menyemprot parfumnya lah. Nyemprotnya tuh di tangan, terus digosok-gosok gitu loh. Nah sebenarnya tuh nggak boleh ngegosok parfumnya gitu. Jadi kayak ngerusak notes parfumnya lah, jadi nggak baik. Sebaiknya dibiarin aja disemprot-semprot biasa gitu. Oh iya, saya baru tahu Mas, itu kenapa bisa rusak? Karena tuh ada gesekan lah antara tangan kita lah dengan ini parfum kita. Jadi kita gesek terus kita taruh di leher tuh sebenarnya nggak baik. Jadi kita langsung aja spray di leher, nggak usah di tangan terus digosok taruh leher. Sebenarnya itu nggak boleh. Itu sih. Berarti itu kayak mengurangi masa tahannya ya, masa tahan wangi. Ya itu mungkin bisa mengurangi aroma parfum tersebut jadi lebih nggak tahan lama. Misal jadi 3 jam doang, jadi 4 jam doang, jadi yang seharusnya 12 jam bisa jadi 3 jam gara-gara digosok. Jadi kesalahan para pemula itu hanya gosokan itu atau ada lain? Kalau untuk sementara sih kesalahannya sih untuk gosokan aja sih, sama mungkin sebisa mungkin spray parfumnya dari leher yang tadi saya bilang kan ke baju normalnya 7 sampai 10 itu aja sih. Ya. Berarti Mas Dista ini satu parfum Mas buat yang Mas Dista pakai sehari-hari mungkin gitu. Oh, untuk yang saya pakai ya yang sehari-hari. Karena kebetulan saya penjual Diken ya, saya pastinya tentunya rotasi loh ke ini. Izin loh ya, izin bukannya sombong ya kan. Jadi itu rotasi lah, tergantung kita lihatnya dulu. Misalkan ada kegiatan yang pagi siang, nah itu kita rekomendasikan coba paling penthouse itu udah enak tuh, blackcurrant, wangi-wangi gitu. Terus bisa Conquer mungkin, bisa WSL YDP, bisa yang lain-lain, tergantung situasional saja. Nah kalaupun yang misalkan malam-malam buat ngedate ataupun nongkrong, nah itu malah sangat disarankan pakai yang manis. Jadi kayak kayak JBG Elixir, terus Rebel, Vulcan dan lain sebagainya. Itu sih
Ya. Berarti itu nggak mesti lah ya, semutnya aja lah ya. Iya betul, semutnya lah, tergantung situasional aja. Oke, kita selesaikan saja. Mungkin ada kata-kata terakhir, Mas. Kata-kata terakhir ya, sebelumnya saya sudah sangat berterima kasih sekali kepada Sak Sentral ini yang sudah mengundang saya ke podcast yang alhamdulillah bisa mengundang saya lah. Semoga kedepannya bisa semakin sukses gitulah ya, semakin maju, semakin bisa menyaingi lah podcast-podcast lainnya. Terus semakin lengkap alatnya, semakin berprogres lah, ya begitu sih. Amin. Ya gitu doang ya guys. Hari ini terima kasih juga Mas Dista ya, dan penonton juga yang setelah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.